Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Desa Munawaroh NIM 19314110103, 2 Bina Seratul Munah NIM 193141110, 3 Lutfiana Nur Adillah NIM 193141117, 4 Dila Ramawati NIM 193141126, dan yang kelima Anissa Rofiatul Mubarokah NIM 19314111133. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis materi pembelajaran IPS MI kelas 3 dan kelas 4. Materi yang pertama yaitu materi pada kelas 3 tentang memelihara lingkungan alam dengan buatan. Nah, 4 sub pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama memelihara lingkungan alam, yang kedua memelihara lingkungan buatan, dan yang ketiga manfaat memelihara lingkungan, kemudian yang keempat yaitu akibat tidak memelihara lingkungan di sekitar. Materi yang pertama yaitu mengenai memelihara lingkungan alam. Menurut kalian bagaimana sih cara memelihara lingkungan alam yang baik dan benar? Nah, kita hidup di lingkungan, oleh karena itu lingkungan tempat tinggal kita harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika lingkungan kita tidak kita jaga. Pastinya akan terjadi sebuah bencana. Contohnya seperti sekarang ini, sudah banyak sekali hutan yang gundul akibat pohon-pohon yang telah ditebang sembarangan. Kemudian akhirnya pada saat musim kemarau banyak sekali masyarakat yang kekurangan air bersih, sehingga mereka harus berjalan jauh puluhan kilometer untuk mendapatkan air bersih. Nah, sebaliknya ketika musim hujan tiba, air menjadi banyak dan tidak dapat diserap oleh tanah dengan baik. Akhirnya bencana berupa longsor dan banjir akan melanda ke tempat tinggal masyarakat. Nah, untuk menghindari berbagai macam bencana seperti tadi, maka diperlukan beberapa cara, seperti yang pertama yaitu melakukan reboisasi. Nah, apa sih reboisasi itu? Reboisasi merupakan suatu upaya untuk menanami kembali hutan atau gunung-gunung yang gundul. Kegiatan reboisasi dilakukan agar hutan dan gunung kembali hijau dan pohon-pohon dapat tumbuh kembali, sehingga dapat mengurangi bahaya seperti bahaya banjir dan bencana longsor. Selain itu, agar pohon dapat menyerap air sehingga cadangan air dapat tersedia dengan baik dan bahaya seperti kekeringan dapat dikurangi. Kemudian langkah yang kedua yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan tanpa melakukan reboisasi kembali atau penanaman kembali merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dapat merusak seimbangan alam. Oleh karena itu, menebang pohon tidak boleh sembarangan, apalagi sampai menyebabkan hutan dan gunung menjadi gundul. Langkah yang ketiga yaitu dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Membuang sampah sembarangan adalah sikap yang tidak terpuji, karena di samping dapat mengotori lingkungan, sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan bencana banjir. Misalnya kamu membuang sampah ke got atau selokan. Nah, hal tersebut maka sampah akan lama-kelamaan akan menumpuk dan pada saat musim hujan tiba, air tidak dapat mengalir karena tersumbat sampah yang tadi. Akhirnya terjadilah bencana banjir. Selanjutnya yaitu mengenai memelihara lingkungan buatan. Nah, menurut kalian kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk memelihara lingkungan buatan? Perlu kalian ketahui, sifat lingkungan buatan itu mudah rusak. Nah, mengapa sih mudah rusak? Hal tersebut terjadi karena terkadang lingkungan buatan dibuat dari bahan-bahan yang tidak berkualitas. Seperti contohnya rumah kita. Apabila rumah dibuat dari bahan-bahan yang tidak berkualitas, maka rumah akan cepat rusak. Apalagi jika kita tidak memeliharanya dengan baik. Nah, banyak sekali cara yang dapat kalian lakukan untuk memelihara rumah. Hal terkecil yang dapat kamu lakukan seperti misalnya memelihara kamar tidur kamu sendiri. Misalnya dengan cara membereskan dan menyapu kamar setiap hari. Kemudian langkah lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Lingkungan yang aman, tertib, dan tentram adalah harapan semua orang. Nah, lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang. Kebersihan lingkungan dapat menjadi tanggung jawab setiap orang.
Contohnya yaitu dengan menjaga rumah kita tetap bersih, rapi, indah dengan cara membersihkannya setiap hari atau setiap waktu. Menurut analisis saya berdasarkan materi pada kelas 3 tentang memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan, yaitu yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara atau upaya untuk memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan agar terhindar dari bencana-bencana alam, sehingga para siswa dapat mengetahui cara-cara memelihara lingkungan dan mengetahui bagaimana dampak yang akan ditimbulkan jika mereka tidak menjaga lingkungan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu dari materi memelihara lingkungan alam dan buatan, maka siswa dapat mengetahui bagaimana manfaat yang akan dihasilkan dari memelihara lingkungan alam dan buatan. Kemudian yang ketiga yaitu materi mengenai memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan yang terdapat dalam PowerPoint disusun dengan ringkas sehingga dapat memudahkan para siswa dalam memahami materi dan memudahkan mereka untuk mengaplikasikan materi mengenai memelihara lingkungan alam dan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menurut evaluasi saya, materi yang dicantumkan dalam PowerPoint memudahkan para siswa untuk memahami cara memelihara lingkungan dengan baik dan benar. Namun berdasarkan materi yang dicantumkan masih terdapat beberapa kekurangan seperti misalnya siswa belum mengaplikasikan materi mengenai memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan pada lingkungan di sekitarnya. Contoh kecilnya seperti misalnya siswa masih banyak sekali yang tidak membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan akan tercemar atau akan dampaknya. Saya Risa Munawaroh akan melanjutkan penjelasan materi dan analisis mengenai materi di kelas 3, yaitu menjaga lingkungan alam dan buatan. Nah, yang pertama yaitu manfaat memelihara lingkungan. Nah, apa saja sih manfaat memelihara lingkungan? Nah, manfaat memelihara lingkungan diantaranya yaitu lingkungan yang bersih akan menjauhkan kita dari berbagai sumber penyakit. Nah, kemudian tidak membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi bersih dan dapat dimanfaatkan. Selain itu, tidak membuang sampah ke sungai juga mencegah terjadinya banjir karena air hujan yang mengalir tidak terhambat oleh sampah. Nah, kemudian dengan menjaga kelestarian hutan seperti tidak menebang pohon sembarangan, kita juga terhindar dari berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Selain itu, karena hutan itu adalah paru-paru dunia, maka kita juga mendapatkan udara yang bersih yang berasal dari oksigen yang dihasilkan oleh pohon. Nah, selanjutnya yaitu apa saja akibat apabila kita tidak memelihara lingkungan? Apabila kita tidak memelihara lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di selokan, dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan. Selain itu, dapat menimbulkan pencemaran udara akibat bau yang tidak sedap dari sampah dan sebagainya. Nah, kemudian lingkungan yang kotor itu adalah sumber penyakit seperti demam berdarah yang berasal dari nyamuk, dan nyamuk itu suka lingkungan yang kumuh dan air yang tergenang. Nah, kemudian apabila hutan rusak seperti tadi menebang pohon sembarangan, maka akan terjadi berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Karena kok bisa menjadi tanah longsor? Nah, karena apabila air hujan turun tidak ada penghalang air yang atau sesuatu yang menyerap air hujan tersebut sehingga air terus mengalir dan bisa menjadi banjir atau longsor. Nah, kemudian analisa atau analisis mengenai materi tersebut yaitu materi menjaga lingkungan alam dan buatan, tepatnya di manfaat memelihara lingkungan dan akibat apabila kita tidak memelihara lingkungan, yaitu yang pertama dari manfaat memelihara lingkungan kita dapat mengetahui bahwa terdapat berbagai manfaat apabila kita merawat atau menjaga lingkungan. Nah, manfaat yang kita peroleh tadi seperti mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, terhindar dari berbagai bibit penyakit, kemudian terhindar dari berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kemudian kita juga mendapatkan udara yang bersih dari oksigen yang dihasilkan oleh pohon atau hutan. Nah, dengan adanya materi manfaat memelihara lingkungan tersebut, maka siswa-siswa SD terutama di kelas 3 itu dapat mengetahui manfaatnya, kemudian mereka tertarik atau termotivasi untuk melakukan kebersihan lingkungan sekitar, meliputi lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Kemudian mereka baru bisa merasakan bagaimana manfaat yang mereka peroleh dari memelihara lingkungan tersebut. Nah, akibat apabila kita tidak memelihara lingkungan, seperti pada materi
tadi, kita juga dapat mengetahui bahwa terdapat berbagai dampak, terutama dampak negatif apabila kita tidak memelihara lingkungan di sekitar kita, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan, seperti terkena banjir, kemudian tanah longsor, kemudian terdapat berbagai penyakit yang timbul akibat lingkungan yang kotor dan yang tidak nyaman. Nah, setelah mengetahui berbagai dampak negatif atau akibat dari tidak menjaga atau merawat lingkungan sekitar, baik itu alam maupun buatan, maka anak SD kelas 3 itu dapat mengetahui dampak yang akan terjadi apabila mereka juga tidak melakukan kegiatan atau melakukan kebiasaan memelihara lingkungan, sehingga mereka dapat menerapkan atau berusaha mengupayakan kebersihan lingkungan di sekitar mereka. Nah, dalam pembelajaran memelihara lingkungan ini, mereka juga dapat mendapatkan pendidikan karakter mengenai kedisiplinan, mengenai merawat dan memelihara lingkungan sekitar. Saya, Vina Salah Satu Muna, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kelas 4, bab 3, tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, beserta analisisnya. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang kedua, sumber daya alam dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, peta persebaran sumber daya alam. Dan yang keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, materi yang pertama, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 2 macam. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar tersedia secara terus-menerus asalkan diusahakan oleh manusia. Misalnya, contohnya tanah. Tanah itu kan bisa diolah menjadi guci, vas bunga, dan barang lainnya. Terus air bersih jika diolah kan juga bisa menjadi mineral untuk diminum. Nah, terus udara, makhluk hidup, tumbuhan misalnya dari tumbuhan pohon jati. Pohon jati itu kan kayunya bisa dimanfaatkan, bisa diolah menjadi pintu, lemari, kayak gitu kan. Terus hewan itu kulitnya juga bisa diolah, kayak kulit sapi itu bisa diolah kayak kerupuk kayak gitu. Terus dari jadi sepatu kayak gitu ya. Terus yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini jika dipakai terus-menerus pasti akan habis. Manusia tidak bisa membuat apalagi memperbanyak. Agar manusia bisa memanfaatkannya yaitu dengan cara mengawet, irit gitu ya, dengan cara penghematan gitu. Contohnya kayak bermacam-macam bahan tambang, itu kan dari dalam situ ya, nggak bisa kan manusia buat sendiri, terus nggak bisa buat emas sendiri gitu. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia kayak sumber daya alam tanah, sumber daya alam air, sumber daya alam minyak bumi, sumber daya alam udara, sumber daya alam tumbuhan dan hewan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan sumber daya alam bahan tambang misalnya dijadikan kayak emas kayak. Selanjutnya, karakteristik sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi yaitu sumber daya alam itu diolah oleh manusia melalui proses produksi yang menghasilkan barang kemudian dijual kepada konsumen. Nah, proses pengolahan sumber daya alam dari produksi dan sampai ke konsumen itu dinamakan kegiatan ekonomi. Jenis usaha kegiatan ekonomi ada 4, usaha agraris, usaha ekstraktif, usaha industri, dan usaha jasa. Usaha agraris itu bergerak dalam pengelolaan tanah, misalnya kayak perkebunan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Terus
usaha ekstraktif itu kayak kegiatannya itu mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia, misalnya kayak bahan tambang tadi, pertambangan, pembuatan garam, dan budidaya mutiara. Terus yang ketiga, usaha industri. Usaha industri itu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, barang yang siap untuk dikonsumsi, kayak gitu. Terus usaha jasa seperti angkutan, pergudangan, keuangan, dan lain-lain. Nah, analisis dari materi kelas 4 bab 3, pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi tersebut, antara lain siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam dan cara memanfaatkannya. Terus siswa dapat mengenal daerah tempat tinggalnya serta mengetahui jenis-jenis penampakan alam tersebut dan menjaga tidak merusak penampakan alam tersebut. Siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam dalam perekonomian, misalnya kayak memelihara ayam. Itu kan telur dan dagingnya bisa untuk dijual. Nah, dengan memahami materi ini, siswa selalu menjaga serta merawat lingkungan sekitar. Nah, mungkin sisi kurangnya, kebanyakan siswa sekolah dasar masih sulit untuk memahami setiap fenomena yang ada di sekitar lingkungannya. Persebarannya itu ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Kemudian rumput laut itu persebarannya ada di Jawa. Selanjutnya ada minyak kayu putih, itu persebarannya ada di Sumatera. Kemudian hasil hutan, itu kebanyakan persebarannya ada di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian tembakau persebarannya ada di Sumatera, Jawa. Selanjutnya ada rotan itu ada di Pulau Buru. Masih banyak hasil dari bumi dan lautan. Kemudian ada pusat tenaga listrik. Pusat tenaga listrik itu ada 4. Yang pertama, pembangkit tenaga listrik air atau PLTA. Yang pertama, Angkub, Asohan, Danau Toba. Yang kedua ada Pangeran Muhammad Nur, itu ada di Kalimantan. Nah, yang ketiga ada Cilada, Jatiluhur, Seguling, Citara, Sempro, Tuntang, Selorejo, Kutaman, Senduru, itu ada di Jawa. Yang keempat ada di Bali. Yang kelima Panselana dan Sadang, itu terletak di Sulawesi. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, itu Suralaya di Jawa. Kemudian yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Itu Nanjau Paulima, itu terletak di Pulau Sumatera. Dan yang kelima ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTB. Kamolang dan Dieng di Pulau Jawa bernama Geodipa. Hasil selanjutnya itu ada hasil tambang. Hasil tambang yang pertama adalah pengobaran minyak, terletak di Sumatera, yaitu Pangkalan
Pangkalan Bradan, Prapat, Dumai, Pelaju atau Berong, Teluk Selaka. Dan di Jawa itu Sontak, Arjura. Dan selanjutnya di Kalimantan itu ada Taraka, Tanjung, dan di Papua, kemudian di Papua ada Kelamono. Hasil yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah umbi lilin dan bukit asam yang terletak di Sumatera. Kemudian Berau ada di Kalimantan. Kemudian Sulawesi dan Papua. Hasil tambang yang ketiga adalah aspal. Itu ada buton. Nah, yang keempat ada magan, terletak di Tasikmalaya, Kulon Progo atau Jogja. Nah, yang hasil tambang kelima adalah timah putih. Timah putih terletak di Bangka Belitung, Pulau Bangka Belitung, Pulau Bangka, dan Pulau Singkap. Masih banyak lagi hasil-hasil yang lainnya. Untuk yang keempat itu ada stasiun bumi pengendalian atau SKSD Palapa, tersebar di seluruh Indonesia, mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Sumba, Sumbawa, dan Kupang. Untuk hasil sumber daya alam yang kelima adalah ada fauna. Fauna itu ada yang pertama ada tapir terletak di Sumatera dan Pulau Sulawesi. Yang kedua ada kuda persebarannya ada di Pulau Sumba dan Kupang. Yang ketiga ada kancil, persebarannya di Jawa. Yang keempat ada rusa, persebarannya itu ada di Sumatera dan Pulau Bawean. Yang kelima ada merak, persebarannya ada di Sumatera dan Jawa. Yang keenam ada hewan burung kakak tua, itu persebarannya di Pulau Halmahera dan Papua. Untuk yang ketujuh ada hewan kasuari yang persebarannya terletak di Pulau Maluku dan Pulau Papua. Selanjutnya ada anoa, persebarannya ada di Sulawesi. Dan ada kuskus, persebarannya ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Halmahera. Masih banyak lagi hewan-hewan fauna yang ada di Indonesia dan persebarannya ada di seluruh Indonesia. Materi selanjutnya yang keempat adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. Jika manusia tidak hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka lama-kelamaan sumber daya alam tersebut akan rusak, bahkan habis atau punah ya. Bagaimana cara untuk menjaga kelestarian supaya sumber daya alam di Indonesia itu tetap lestari dan masih terjaga? Yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui, bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya ini? Misalnya, yang pertama, tidak membuang limbah ke sungai dan laut. Penambang minyak lepas pantai harus memperhatikan ekosistem lautnya. Dan penangkapan ikan tidak menggunakan bahan pelega atau beracun. Cara yang kedua yaitu tidak membuang kotoran ke aliran air atau danau, tidak membuat semua tanah tertutup semen agar tidak mudah terjadinya banjir. Cara yang ketiga yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi, terutama di sepanjang jalan yang banyak asap knalpot kendaraan bermotor atau udara yang asap knalpot kendaraan bermotor agar udara tetap bersih. Cara yang keempat adalah tanah perlu dipupuk, penanaman dengan cara tumpang sari, tidak menebang hutan sembarangan. Kemudian serta mengadakan pengairan yang baik agar tanah tetap subur. Nah, cara yang kelima itu ada tidak menangkap hewan langka dan merusak hutan sembarangan ya. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini berupa bahan tambang, diantaranya minyak bumi. Jumlah cadangan BBM semakin sedikit sehingga penghematan dengan cara berikut. Yang pertama ada penggunaan bahan bakar penggantian minyak tanah seperti biogas dari kotoran ternak. Yang kedua ada pembuatan motor atau mobil dengan tenaga matahari yang
sekarang ini sudah mulai banyak dipakai ya. Nah, untuk yang cara yang ketiga ada penggunaan sarana transportasi seperti sepeda sangat menghemat energi minyak bumi. Hal ini sudah dilaksanakan di negara maju seperti di Jepang dan Korea. Nah, baik, kita sudah sampai pada kesimpulan ya untuk dari penyampaian materi tadi tentang materi kelas 3 dan kelas 4. Itu menurut kami, dari kelompok kami sudah sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena untuk kelas 3 sendiri itu tentang materi memelihara lingkungan. Nah, jadi untuk materi memelihara lingkungan ini perlu dipelajari, perlu ditekankan untuk anak-anak SD seperti itu. Nah, bisa kita mulai dari kelas 3 biar anak-anak itu bisa memahami tentang pentingnya memelihara lingkungan. Kemudian yang untuk kelas 4 sendiri itu tentang pemanfaatan seperti alamnya. Jadi untuk anak-anak juga perlu dikasih pengarahan untuk kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan perlu mengetahui berbagai macam sumber alam yang ada di Indonesia, sehingga kita nanti anak-anak bisa mengetahui tentang pentingnya untuk menjaga sumber alam di Indonesia seperti itu. Nah, untuk kurang dan kelebihannya tentunya setiap materi juga ada kurang dan kelebihannya ya, yang perlu seorang guru itu untuk bisa mengambil dari itu semua. Nah, untuk penyusunan materi sendiri udah lumayan bagus dan runtut, dan mungkin perlu ditambah dengan media pembelajaran lain ataupun sumber bacaan lain seperti itu. Nah, mungkin itu dari kelompok 3 tentang analisis materi pembelajaran kelas 3 dan kelas 4. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.